الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini, sampai detik ini kita masih bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih bisa bersujud, bermunajat dan menuntut ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saatnya kita lanjutkan kajian kitab Ta'lim Muta'allim, Faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Pasal yang menjelaskan tentang bagaimana cara menghormati ilmu dan ahli ilmu. Halaman berapa? Halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah, anna talibal ilmi, bahwa seorang penuntut ilmu itu la yanalul ilmi, tidak akan memperoleh ilmu, la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi, tidak akan memperoleh ilmu dan tak dapat meraih manfaat dari ilmu itu illa bita'dhimil ilmi wa ahlihi, kecuali dengan menghormati ilmu dan ahli ilmu, serta wa ta'dhimil ustadi wa tawqiri, serta memuliakan dan menghormati guru. Gak bakal wong iku oleh ilmu kecuali apa? Kecuali dengan menghormati ilmu itu sendiri serta memuliakan dan menghormati gurunya. Bagaimana cara menghormati ilmu dan gurunya? Nanti kita teruskan dulu. Ila ma wasala man wasala. Ada yang mengatakan orang yang berhasil dalam menuntut ilmu itu illa bihurmah, karena sangat menghormati. Wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah, karena mereka sangat menghormati serta memuliakan ilmu dan gurunya. Wa ma saqata, dan orang-orang yang gagal, wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah, dan orang-orang yang gagal dalam menuntut ilmu itu karena mereka enggan menghormati serta memuliakan ilmu dan gurunya. Jadi rumusnya apa? Rumus kalau ingin kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah, kuncinya adalah menghormati ilmu itu sendiri dan menghormati gurunya. Itu kunci. Pinter-pinter sampai sundul langit, ini gak duwe toto kromo, ini gak duwe adat karo gurune, gak bakal manfaat ilmu ini. Selanjutnya wabila, dikatakan pula al-hurmatu, hormat atau rasa takut dan hormat. Al-hurmatu khairum minat ta'ah, hormat itu lebih baik daripada ketaatan. Ala taro annal insana
la yakfur bil ma'siyah. Bukankah engkau lihat bahwa manusia itu tidak menjadi kufur karena maksiat? Wa innama yakfuru bistighfafiha wa bitarkil hurmah. Akan tetapi dia menjadi kufur karena menganggap ringan maksiat dan tidak menghormati atau memuliakan perintah Allah. Jadi hormat rasa takut dan hormat. Wa min ta'dhimil ilmi, salah satu bentuk penghormatan terhadap ilmu. Wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimul ustadi. Nah, salah satunya cara menghormati ilmu adalah dengan menghormati gurunya, menghormati asatidnya, menghormati kiainya. Qala Aliyun, Ali berkata, ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Aku menjadi hamba sahaya bagi orang-orang yang mengajariku walau hanya satu huruf. Insya'aba, terserah kepadanya. Insya'aba wa insya'a istarok. Jika mau dia akan menjual hamba sahaya, dan jika mau dia tetap memilih walaupun satu huruf. Belajar maca alif fathah, alif kasroi, alif dumau dibaca a i u la. Itu bisa dianggap guru. Kayak misalnya sampean belajar sama temannya sampean, sama teman, di situ sampean memposisikan sebagai murid dan teman-teman sebagai guru. Ya, sebagaimana adab seorang murid terhadap guru. Nah, jadi itu penting. Artinya gitu, walaupun sesama temannya, ya, tapi ketika belajar dia memposisikan sebagai murid dan temannya diposisikan sebagai guru. Nah, di situ nanti keberkahannya. Ya wis, pas waktu ini belajar, ya wis kini memposisikan kita memposisikan sebagai murid. Wis mari belajar, ya wis kok cumannya. Jadi hormat takdim kepada guru itu sangat penting sekali. Ya mungkin kita ngaku menjadi santri, ya. Tapi yang paling menakutkan lagi opo kini diakoni jadi santri ini, ya. Memang status kita santri sampai sekarang, sampai besok. Nek wong sing nuntut ilmu, wong sing mondok, wong belajar, santri. Akan tetapi yang lebih bahaya lagi, apakah kita diakui menjadi santri beliau-beliau? Nah, itu sing agak apa ya, ekstrim, menakutkan. Iya, waduh ya, ibu santri gula. Iya, apa nek diakui dari santri? Jadi takdim, orang yang takdim itu akan selalu sambung, hatinya sambung kepada gurunya, insya Allah. Insya Allah. Gurunya sampean kirimi Fatihah terus. Siapapun itu guru-guru kalian, sampean kirimi Fatihah setiap hari sholat, insya Allah sambung. Lo kok bisa? Iya, saya sering kali membuktikan sendiri. Misal ketika saya malas deres, malas ngaji, mesti langsung datang ke mimpi, langsung dimimpiin guru saya. Takdim sama kirimi Fatihah. Nah, itu salah satunya ketika kita jauh dari beliau-beliau, ketika kita jauh dari guru-guru kita, kirimkan Fatihah, kirimkan hadiah Fatihah, Pak jauh sambung. Ya. Terus lagi, waqad unjidtu fi dzalik. Ada sebuah
haqqal muallimi wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimi laqad haqqa an yuhda ilayhi karamatan lita'limi harfin wahidin alfu dirhami fa inna man 'allamaka harfan wahidan mimma tahtaju ilaihi fid dini fa huwa abuka fi dini. Sing gitu loh, tuh syair sampai ditaklimi harfin wahidin al-qudir dirhami. Nah, ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallim. Tidak ada hak yang lebih besar kecuali haknya seorang guru. Wa aujabahu hifdhan ala kulli muslim. Hak tersebut harus dijaga oleh setiap muslim. Itu jawaban. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamah. Sungguh pantas kiranya jika seorang guru yang mengajar ditaklimi harfin, walau hanya satu huruf, wahidin alfu dirhami, diberi hadiah 1000 dirham sebagai tanda hormat kepadanya. Sampai segitu, sing ngulang sak huruf tok berhak beliau mendapatkan 1 dirham. Walaupun 1 huruf. Nah itu loh, begitu besarnya, begitu mulianya ilmu dan orang ahli ilmu. Makanya kita dituntut untuk terus menuntut ilmu sampai kapanpun dan di manapun. Samian tinggal di sini, ya wes samian cari teman, guru, teman belajar dimanapun itu. Tidak ada batasan waktu, tidak mengenal tempat. Dimanapun kalian bisa menuntut ilmu kalau jika kepada teman juga bisa, pada guru juga bisa. Punya teman yang baik, manfaatkan. Kamu bisa ini ya, tolong aku ajari. Bisa nahwu sorof, tolong aku ajari nahwu sorof. Bisa tajwid, tolong aku diajari tajwid. Tolong bacaanku dibenarkan. Dimanapun. Tidak mengenal umur juga, yang tua, yang muda, apa? Sing tua belajar sing mau. Apa isi mau belajar isi. Nek sampeyan belajar isi ora oleh apa-apa. Walaupun kita wis tua, tapi wis sudah tua, tapi ono sing enom kali paham. Enggak apa-apa belajar. Fa inna man 'allamaka harfan. Orang yang mengajarimu 1 huruf wahidan, harfan wahidan, mimma tahtaju ilaihi fiddi fahuwa abuka fiddi. Yang engkau butuhkan dalam urusan agama, maka dia ibarat ayahmu dalam hal agama. Makanya wong tua kan ono telu ya. Siapa saja? Orang tua kandung kita, guru-guru kita, dan yang terakhir ya mertua pendek saiki wayahe belajar di sini itu. Termasuk guru itu adalah orang tua kita. Makanya sudah selayaknya kita sebagai seorang murid menghormati seorang guru. Doa ya anak menghormati orang tuanya. Wa kana ustaduna asy-syekhul imam Sadiduddin Asy-Syirazi yaqul, guru kami Asy-Syaikh al-Imam Sadiduddin Asy-Syirazi berkata, qala masyayikhuna, guru-guru kami berkata, man arada ayyakuna benuhu aliman,
barang siapa yang ingin putranya menjadi orang-orang yang alim, ayyura'iyal ghuraba'a minal fuqaha, hendaknya dia memperhatikan, memuliakan wa yukrimahum wa yut'imahum wa yu'tiyahum syai'a. Hendaknya dia memperhatikan, memuliakan, memberi makan dan memberikan sesuatu pemberian kepada para ulama. Ya. Wa illam yakun ibnuhu 'aliman yakunu hafiduhu 'aliman. Para ulama yang sedang dalam mengembar ilmu, jika putranya tidak menjadi orang alim, barangkali kelak cucunya menjadi orang yang alim. Sopo wonge pengen duwe anak sing alim, disuruh apa? Memperhatikan, memuliakan. Nah, gampangan ini memuliakan siapa? Begitu takdirnya ulama-ulama terdahulu. Ya, sehingga hasilnya ya wali. Ini kan ceritanya ulama-ulama terdahulu. Ini ya, begitu takdirnya, tidak hanya beliau yang menuntut ilmu yang taklim kepada gurunya, akan tetapi juga orang tuanya juga taklim kepada gurunya, guru dari si anaknya. Anak eka tadi alim, ya mungkin cucu nih. Saya pernah mendengar pas ngaji, tirakati wong lanang, tirakati bapak, iku ngudunina putune. Lah, tirakati ibu, iku ngudunina anake. Jadi boleh bojo ini tirakati anak, anak iso. Bukan berarti bapak tirakat terus gak ngefek nang anak ibu, tapi kebanyakan gitu. Kalau tirakatnya seorang ayah biasanya nguduni ibu, nguduni cucu nih, nek tirakate ibu nguduni anak. Tirakat paling gampang ya sih takdim nang guru dari si anaknya. Juga bisa takdim kepada para ulama. Pokoknya sing wong alim, seneng karo wong alim. Intinya insya Allah anak-anaknya menjadi orang yang alim, keturunannya dijadikan menjadi keturunan yang alim, dapat keturunan yang soleh solehah. Wa min tawqiril muallim alla yamshiya amama. Salah satu bentuk penghormatan terhadap guru adalah tidak berjalan di depannya. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yajlisa makanahu, tidak menempati tempat duduknya. Nah, ini beneran ini. Saya punya cerita. Tapi saya belum pernah diajar. Tapi cuma beliau ini adalah orang yang alim termasuk. Di UIN itu kan ada yang namanya Bunyai Isma. Nah itu beliau ngereksoi dan Quran. Nanti ngereksoi dan Quran itu Masya Allah lancar. Quran itu lancar. Pokoknya kalau kegiatan selain ngaji, pesannya mesti ngaji. Nah, beliau di situ ada kasur. Ya di UIN ada kasur, tempat setorannya teman-teman. Tapi saya belum pernah setoran. Cuma saya kenal beliau. Nah, pas waktu sakit, saya tidur di kampus. Sakit kan, kadang tidur di kasur beliau. Oh, langsung di 2 kali, soalnya nggak pedih, habis itu sekali. Oh ini tidak, nggak pernah diajar. Nah, tidak menempati tempat duduknya sampai segitu.
taklimnya seorang murid itu. Ojo aku no ngarepe toh mepet-mepet toh, maksudnya itu sampai keburu apa, ya sambil menundukkan badan. Tapi yang baik adalah berhenti terlebih dahulu sampai guru itu lewat, baru lewat di jalan tersebut. Wala yabtadi al-bikalami indahu illa bi'izni, tidak mendahului pembicaraan di sisinya kecuali dengan seizinnya. Wala yukthirul kalam indahu, tidak bertanya sesuatu saat dia sedang gelisah dan jenuh. Nah, kau oleh mendahului gurunya ketika berbicara. Wala yas'ala syai'an 'inda malalatihi wa yura'iyal waqta, memperhatikan waktu yang tepat. Wala yaduqal baba bal yasbiru hatta yakhrujal ustad, dan tidak mengetuk pintunya agar segera keluar, tapi hendaknya menunggu sampai sang guru keluar. Dari guru salah satu itu adalah bentuk-bentuk penghormatan seorang murid terhadap guru. Tidak, yang pertama, apalagi tadi tidak mendahului pembicaraan tanpa seizin. Nah, kadang-kadang seringkali kita itu kan ada guru yang apa ya, istilahnya apa? Yang udah akrab dengan muridnya, koyo konco diri. Nah, itu kadang ya bahaya juga. Ketika kita mempunyai guru seperti itu, bahaya juga. Terlena, akhirnya konco dianggap konco diri. Ya, terlena kok malah tak dimi kurang. Nah, itu bahaya itu. Jadi walaupun kita punya guru yang seperti itu, kita tetap harus menjaga takdim kita terhadap guru-guru kita. Ini jagongan cawe lagi guyonan kawan, itu berbahaya. Nak bertamu yo ngono, kudu nonton waktu nek wae istirahat yo ojo bertamu. Mosok wae jam 1 siang waktunya istirahat bertamu. Kecuali memang sudah janjian, ya nanti ketemu jam 1 aja di dalam di rumah. Oh nggih, ya ini nggih Ustaz. Kecuali gitu. Sampean wis tapi kadang ono sing meksa biasanya. Mungkin sakit ketemuan jam sak menten lho. Wah, iki meksa ngatur gurune. Wis. Sampai di rumahnya. Oh, ya sewajarnya. Sampean nek bel di bel. Tapi kalau yang diajarkan di kitab Ta'lim Muta'alim, ojo sampai nutup pintu. Nah, sampai sahur ya. Sampai segitu. Tak ada kepada guru. Entek nang sak metu nih. Suwi. Dan jangan tuh tapi lagi. Jadi kalau soal di pondok-pondok kan biasanya dipanggilkan sama kang-kang dalam ya. Maksimal untuk pintu dimanapun itu berapa? 3 kali. Assalamualaikum. Tok. Si sama ini saya coba langsung kesusu. Tok. Mbak dulu. Assalamualaikum. Sama kau balik. Sampai ditotok bolak-balik. Belum.
Jadi ya apa cara penghormatan guru mang tidak mendahului pembicaraannya tanpa seizinnya. Falhasil ringkese annahu yatlubur ridhahu, seorang penuntut ilmu hendaknya mencari keridhaan guru, wa yamtadilu amrahu fi ghairi maksiatillahi ta'ala, menjauhi kemurkaannya. Sapa murkai sapa iki? Allah. Fa innahu la ta'atan lil makhluk fi maksiatil khaliq kama qala an-nabi, serta menjalankan perintahnya selama bukan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhi kemurkaannya serta menjalankan perintahnya selama bukan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam hal bermaksiat kepada Sang Khaliq. Nabi dawuh napa? Inna syarran nasi may yudhibu dinahu lid-dunya ghairihi bi maksiatil khaliq. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah orang yang menghancurkan agamanya demi dunia orang lain dengan bermaksiat kepada Sang Khaliq. Ingat apa? La ta'ata di makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gampangannya Islam perintah itu tidak bikin kita jauh dari Allah, ya wis. Samian lakoni apa sing dituturkan. Nah, termasuk penghormatan kepada guru adalah menghormati anak-anaknya nih. Hormati ya. Wa min tawqirihi tawqirul auladi wa man yata'allahu bi. Termasuk penghormatan kepada seorang guru adalah menghormati anak-anaknya dan orang-orang yang ada hubungan kerabat dengannya. Sampai keluarga, sampai anak-anak wajib dihormati. Kalau murid. Wa kana ustaduna Syekh al-Islami Burhanuddin, guru kami Syekh Islam Burhanuddin Sahibul Hidayah rahmatullahi alaihi haka, penulis kitab Al-Hidayah, menceritakan bahwa seorang imam anna wahidan min akabiril a'immati Bukhara kana yajlisu majlisad darsi, bahwa salah seorang imam di Bukhara duduk dalam sebuah majelis pengajaran, ya. Wa kana yaqumu fi khilalid darsi ahyanan fasa'alu anhu. Imam tersebut kadang berdiri di tengah-tengah pelajaran yang dia sampaikan. Faqala inna bana ustadi yal'abu ma'asibyani fis sakkah, ya. Maka muridnya menanyakan tentang hal itu, dia menjawab faqala, tadi menjawab apa? Inna bana ustadi yal'abu ma'asib yani
bisakah. Menjawab, sesungguhnya putra dari guruku sedang bermain-main bersama anak-anak lainnya di jalan ini. Bisakah. Wa yaji'u ahyanan ila babil masjid, maka setiap kali aku melihatnya aku berdiri sebagai bentuk penghormatan terhadap guru ini. Fa idza ra'aituhu aqumu lahu ta'dziman li ustadi. Ya. Maka setiap kali melihatnya aku berdiri sebagai bentuk penghormatan terhadap guruku lah. Sampai segitunya. Pas tengah-tengah pelajaran disampaikan, maka muridnya menanyakan hal tersebut. Hal tersebut itu apa? Melihat teman anaknya bermain, walaupun masih kecil. Oh iya, harus dihormati. Maka setiap aku melihatnya, aku berdiri sebagai bentuk penghormatanku terhadap guruku. Emang gini. Jadi di pondok dulu kalau ada yai, ada gus, kalau lewat ya wis, semua aktivitas berhenti seketika. Yai lewat ya wis. Nang tengah lapangan ya, nang tengah lapangan. Parek nambah beliau ya wis langsung otomatis. Itu sebagai bentuk penghormatan kita terhadap guru-guru kita. Sedikit. Wal qadi al-imam Fakhruddin Al-Sabandi. Al-Qadi al-Imam Fakhruddin Al-Sabandi kana ra'isal a'immati fi Marwin wa kana sultan yahtarimu ghayatil ihtiram wa kana yaqul, dia adalah seorang imam di Marwi mana? Kota yang paling terkenal di Khurasan, di Khurasan itu, yang sangat dihormati oleh para pejabat negara. Wakana yaqul, beliau berkata apa? Innama wajadtu bihadal mansibi bihidmatil ustad, fa inni kuntu akhdumul ustad al-qadi al-imam Aba Yazid At-Tabusi, wa kuntu akhadumuhu wa adbahu ta'amahu wa la akulu minhu syai'an. Beliau berkata apa? Aku mendapatkan kedudukan seperti ini karena dulu aku melayani guruku Al-Qadi Al-Imam Abu Yazid At-Tausi. Aku melayaninya dan memasakkan makanan untuknya selama ini 30 sana, 30 tahun tanpa sedikit pun aku makan darinya. Sampai kayak tadi melayani guru nih. Pokoknya diperintah guru nurut deh. Dan naik sampean gak nurut wae rada bahaya. Bahaya. Sudah banyak buktinya. Dan kita sebagai seorang murid itu tidak tahu arah jalan kita itu. Makanya sudah selayaknya kita itu menanyakan keadaan kita kepada guru-guru kita. Mesti sowan kan biasanya kalau masalah mesti sowan. Pripun yai, pripun kula enggak ada masalah, kados ngeten. Saya ada masalah kayak gini. Mesti sowan guru nih. Itu namanya biasanya disebut guru spiritual. Ya. Tanyakan kepada guru. Wes sampeyan gini aja. Sampeyan nurut, wah Pak insyaallah barokah. Nih. Selama sampeyan nurut insyaallah barokah. Dan selama tidak ilang tadi, selama tidak menjerumuskan kita ke hal-hal yang buruk,
Wis nurut dikongkon ngalor ya ngalor, kongkon ngidul ya ngidul. Siapa coba. Mungkin semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, semoga kita mendapatkan barokah dari guru-guru kita. Kita mendapatkan barokah doa dari guru-guru kita, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang. Wasilah kita takdim kepada guru-guru kita di sebagian dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Mungkin kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana